Ulasan Media. Rekan Dakta, saatnya kita masuk di segmen ulasan media bersama Bapak Lahyanto Nadi. Assalamualaikum Pak Lahyanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ulfi? Alhamdulillah, kabar baik juga untuk Pak Lahyanto. Alhamdulillah kabar baik sekali. Kabar baik. Mudah-mudahan para pendengar Dakta juga demikian ya. Amin, 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 insya Allah. Tapi tidak juga dengan hukum kita Pak, karena kita melihat beberapa kasus dan juga vonis kayaknya nggak baik-baik saja nih Pak. Silakan. Iya, iya, saya kira banyak kasus yang begitu. Tapi yang terbaru adalah kasus Thomas Trikasih Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan. Ya, semua sekarang orang sudah terbuka matanya melihat kondisi dan keputusan dari hakim. Gitu. Kenapa? Karena saya melihatnya Tom Lembong bukan karena dia sebagai mantan menterinya, tapi sekarang posisinya yang salah, gitu. Karena dia bukan bagian dari kekuasaan, sehingga dia yang dikejar. Kalau emang benar-benar mau kasus-kasus yang diungkap, ya kita tentu tidak ingat, kita masih ingat tentang Erlangga Hartarto, ya kan, yang disebut-sebut dalam kasus korupsi minyak goreng, tapi tetap aman di kursi elit, gitu. Bahkan kemarin sempat mau didubeskan, nggak jadi, gitu. Tapi masih bertahan karena dia dalam posisi yang pro kepada pemerintah. Begitu juga dengan Zulkifli Hasan, ya, yang namanya muncul di kasus alih fungsi hutan dan minyak goreng juga, tapi leluasa bicara soal moral dan pangan, gitu. Jadi luar biasa, dia koruptor, tetapi ini koruptor karena belum ketangkep, jadi belum disebut koruptor. Kalau sudah ketangkep baru akan disebut koruptor. Tapi dia bisa bicara soal bagaimana ketahanan pangan kita, bagaimana soal moralitas kita. Dia bisa sekali bicara itu karena bagian dari kekuasaan. Begitupun kita masih ingat dengan kasusnya Dito Aryo Tejo, ya kan, Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Namanya kasus dalam BTS Kominfo, gitu. Tapi nggak tersentuh dia, karena walaupun teman-teman lainnya terkena ramai sekali dalam sorotan, gitu. Begitupun dengan ingat masih Firly Bahuri, ya, kasus pemerasan terhadap koruptor ketika di KPK. Dia tetap bicara soal integritas, ya, soal kejujuran itu. Padahal dia sendiri melakukan pemerasan. Jangan lupa nih Menteri Agama dahulu itu Yakut Khalil Qomas, kasus haji umroh, ya, dia masih bicara soal NKRI harga mati, paling Pancasilais, garda terdepan penjaga RKNI, bicara soal orang-orang radikal, gitu. Jadi sembarangan saja karena dia masih dalam kekuasaan. Menjadi gubernur juga ada Khofifah Indar Parawangsa, muncul dalam pusaran kasus dana hibah waktu itu. Iya, bahkan dia sampai digadang-gadang menjadi cawapres waktu itu. Tapi dia masih aman-aman aja sekarang sebagai Gubernur Jawa Timur karena dekat dengan kekuasaan. Yang terdekat tentu saya Bobi Nasution, ya, anak menantu dari Jokowi yang udah seolah-olah tidak tersentuh, ya, karena kan udah kena kasus Blok Medan, aman juga dari OTT Topan Ginting, gitu kan. Nah, jadi memang banyak orang-orang yang terkena kasus tapi aman-aman saja. Tapi berbeda dengan Tom Lembong karena dia bukan pemilik partai, bukan petinggi partai, dia memilih jadi oposisi, dia menyatakan bahwa dialah yang diperintah oleh Presiden Jokowi, jadi yang menjalankan perintah dan negara tidak dirugikan, gitu. Tapi tetapnya dia kena 4,5 tahun, gitu. Jadi itu kalau kita melihat dari negeri ini, hukum bukan soal benar atau salah, tapi kita dalam posisi ada di mana, kepada pihak siapa. Jadi itu yang perlu dicermati. Dan sekarang orang udah makin berani mengatakan bahwa memang hukum tidak berpihak kepada kebenaran, tapi berpihak kepada kekuasaan. Gitu, Ulfi. Baik. Tapi kan apakah deg-degan juga nih Pak bagi mereka yang sebelumnya tak berpihak pada kekuasaan gitu Pak, seperti Tom Lembong, Pak? Oh iya, jadi makin khawatir siapa aja mereka yang kritis, mereka yang di dalam kekuasaan pernah menjabat bisa kena, gitu. Siapapun bisa kena ini, pernah menjabat. Ya kita lihat kasus Anies Baswedan lah, ketika dia masih Gubernur DKI, apa aja dicari, ya. Iya, benar. Sampai pada akhirnya tidak
terbebas sampai sekarang, gitu kan? Nah sekarang yang mungkin tidak, yang akan kenal jelas dari orang-orang PDIP pasti kenal lah. Hasto Kristanto udah kena, ya kan? Ya. Ganjar sebentar lagi akan dipanggil juga, kena juga, gitu. Jadi ya tinggal tunggu waktu saja, gitu. Jadi kasus Tom Lembong yang kena penjara pidana 4,64 tahun setengah ini juga adalah awal saja, gitu. Awal saja, selanjutnya bisa mengerikan. Dan banyak yang dahulu memang aman-aman saja, misalnya yang sekarang udah tertangkap ya, Riza Khalid ya. Dia kan udah akhirnya ketangkap juga, gitu. Tapi sekarang dia tidak dalam posisi yang pro, atau memang punya kesalahan, pasti banyak sekali kesalahannya, gitu. Tetapi banyak udang di balik pengusaha Riza Khalid, ada populisme hukum juga terkait sangkanya dia, gitu. Kemudian ada lobby-lobby baru, pemain impor yang sebelum Riza Khalid ya. Kemudian banyak aspek-aspek lain yang dia mau berupaya mendekati kekuasaan tapi nggak kena, akhirnya dia tertangkap sekarang. Gitu. Jadi ada hukum yang benar itu udah bisa tertangkap seperti bagus, gitu. Tapi ada juga yang kasus seperti Tom Lembong, gitu. Jadi ya walaupun kita melihat Tom Lembong dengan senyum keluar dari kejaksaan, gitu, setelah diperiksa ya dia tetap saja kita melihat bahwa ada kekhawatiran yang sangat mengkhawatirkan ketika persoalan hukum ini dimanfaatkan oleh kekuasaan. Iya. Mungkin banyak desakan juga dari masyarakat untuk menuntut orang-orang yang sebelumnya juga terlibat ini masih di dalam lingkaran kekuasaan. Tinggal keberanian dari aparat penegak hukum saat ini. Bagaimana, Pak? Ya mestinya begitu, aparat penegak hukum ini harus benar-benar sesuai dengan aturan dan hati nuraninya, ya. Jangan dimanfaatkan oleh kekuasaan. Kalau seandainya saja memang mau melakukan yang sedemikian, nama-nama pejabat yang tadi saya sebutkan itu kena semua, gitu. Ini yang belum dilakukan. Nah makanya terus kita menyuarakan bahwa mereka itu bersalah loh. Coba mereka dipanggil. Coba mereka diperiksa, ya mereka akan terkena, bahkan lebih dari 4,5 tahun kalau begitu. Bayangkan betapa rugi besar Indonesia gara-gara kasusnya Erlangga Hartarto, kemudian Zulkifli Hasan, Muhaimin Iskandar, kemudian Menteri Perdagangan sebelum juga Enggar Tias Lukita. Wah, mereka pernah puluhan tahun kalau seandainya mau dilakukan penegakan hukum seperti itu. Gitu, apalagi dana haji itu bisa hukum dana haji itu harus terkena hukum mati kalau perlu, gitu. Karena itu kan benar-benar mengkorupsi untuk dana umat untuk ibadah. Nah ini kan sesuatu yang sangat ada sesuatu yang sangat melanggar aturan, gitu. Misalnya melakukan perbuatan tidak baik. Tapi kalau melakukan perbuatan tidak baik di rumah ibadah, ya itu harus terkena beberapa kali lipat, gitu. Jadi bukan berarti dia terbebas. Publik, gitu. Bagaimana supaya lembaga yudikatif ini benar-benar bersikap profesional, gitu. Jadi kita masih banyak berharap ke depan harus ada perbaikan-perbaikan sedemikian rupa sehingga berbuat secara profesional sehingga masyarakat makin percaya. Gitu. Dari kepolisian, kejaksaan, sampai ke kehakiman itu demikian. Itu makanya saya tidak pernah bosan-bosan mengingatkan para penegak hukum ini supaya membersihkan diri dari diri sendiri dulu. Gitu. Iya, Pak, kalau desakan dari masyarakat, akankah nanti lama-lama juga dari aparat hukum juga dan pemerintah lama-lama juga terdesak suara masyarakat ini, Pak? Kalau lihat dari pernyataan Pak Mahfud MD, beliau ini sudah masih mulai optimistis, dengan langkah-langkah presiden bahwa dimulai dengan penegakan hukum, terutama di kasus Riza Khalid tadi. Gitu. Tapi begitu lihat kasus Tom Lembong, ini udah lain. Tapi kalau seandainya kasus-kasus lain itu diungkapkan begitu banyak, gitu, jadi ya mereka yang berjuang untuk penegakan hukum terus mengajukan kampanye penegakan hukum, ya mudah-mudahan presiden mendengar dan bisa memberikan kepada yudikatif
membuat sesuatu yang sesuai dengan aturan dan hukum yang sebenarnya, gitu. Dan suara publik itu tetap harus dikumandangkan terus, tidak boleh berhenti, gitu. Karena itulah satu-satunya yang membuat kita bebas menyatakan pendapat. Makanya para netizen, kemudian para stand up comedian yang punya pengaruh begitu besar, udah berani mengatakan, gitu kan? Benar. Kenapa kamu sekarang kok mau minum apa? Ya mau minum yang nggak pakai gula lah, gitu. Kenapa? Karena kalau pakai gula kan manis, gitu. Kalau manis bu diabetes, bukan, tak kena 4,5 tahun, dia bilang gitu. Karena kan sebenarnya kalau secara logika kan apa yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Tom Lembong ketika itu adalah untuk menyelamatkan kebutuhan masyarakat akan gula, gitu kan, gitu. Tetapi karena dia dalam pihak yang tidak di dalam kekuasaan, gitu, dengan mantap itu hakim menyatakan bahwa dia bersalah dan memutuskan 4,6 bulan itu, 4 tahun 6 bulan itu. Gitu. Berarti jadi terus suara publik harus tidak boleh berhenti, gitu. Dan ini adalah bagian dari kita memperjuangkan supaya kita benar-benar penegakan hukum itu tidak hanya tajam ke bawah atau tidak tajam ke atas. Iya, Pak. Apakah nanti juga akan berpengaruh pada putusan-putusan lainnya, Pak, yang mereka korupsi, Pak? Ya, kalau lihat perkembangan tren seperti ini sudah dimanfaatkan, bisa jadi, gitu. Makanya kan ini kan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan dan orang yang pernah berkuasa tapi masih mempunyai pengaruh, ya. Jadi sebut saja karena masih berpengaruh, karena presiden aja masih datang ke Solo kemarin bersama menterinya begitu banyak, gitu. Hanya menghadiri acara kongres partai kecil saja. Gitu. Tapi partai kecil udah punya banyak sekali kabinet, punya sekali jadi menteri di kabinet, gitu. Jadi menteri, jadi wakil menteri, dan banyak sekali juga jadi pejabat-pejabat di daerah, ya, wakil-wakil bupati, wakil wali kota, gitu. Itu mempengaruhi. Tapi publik masih tetap yakin bahwa ke depan masih akan ada penegakan hukum, terutama bagi mereka yang pernah berkuasa dan punya kesalahan, gitu. Dan itu publik makin yakin, publik makin mempergencar kampanye untuk penegakan hukum. Ya, kita berharap. Ya, sementara kita masih berharap saja, tidak bisa hal yang lain, karena suara dari kemampuan kita sebagai pilar demokrasi yang keempat sebagai pers adalah menyuarakan kebenaran. Gitu. Benar. Itu yang terus kita lakukan di mana-mana, mulai dari kampus, di daerah-daerah kita keliling menyampaikan itu, supaya ini akan muncul nanti bahwa pilar demokrasi keempat ini benar-benar berfungsi dan bisa menjalankan perannya, dan penegakan hukum itu bisa dilakukan, sehingga pelaksanaan good governance itu tata kelola pemerintahan yang baik bisa dijalankan. Gitu. Jangan berhenti, jalan terus. Ya, baik. Berarti kayaknya banyak politik bermunculan ketika kasus korupsi Tom Lembong kemudian tenggelam dengan sendiri dengan berita-berita lainnya. Memang seperti itu settingannya atau memang bagaimana ini, Pak? Ya, ketika ada kasus yang tersorot oleh masyarakat, itu memang banyak sekali yang mestinya terus disampaikan, dipublikasikan, itu tidak berhenti. Nah, makanya kita mengingatkan kembali tadi betapa kasus-kasusnya Airlangga Hartarto diingatkan lagi bahwa itu mereka memang pernah terlibat dalam kasus korupsi minyak goreng. Gitu. Kita juga mengingatkan kembali bahwa kasus Zulkifli Hasan itu ada kasus alih fungsi hutan dan minyak goreng, gitu. Kita juga mengingatkan kembali bahwa kasus Dito Aryo Tejo itu ada kena kasus BTS Kominfo, gitu. Kita mengingatkan kembali bahwa Firly Bahuri juga dia jelas pernah punya kasus pemerasan terhadap koruptor. Begitupun Yakut Khalil Qomas. Jangan lupa itu haji dan umroh, itu kan dahsyat sekali, gitu. Jadi, nah kalau seandainya dimunculkan isu-isu baru, ini makin terlupakan. Makanya Radio Dakta mengingatkan kembali, jangan lupa loh ada kasus Bobi Nasution. Dia diharam disentuh sekarang, Blok Medan terang-terangan itu dikatakan oleh Faisal Basri ketika itu sebelum dia berpulang ke rahmatullah. Dan sekarang kasus OTT Topan Ginting, jelas dia terlibat, gitu. Jadi itu harus diingatkan, jadi bahwa tidak mereka yang pernah punya kesalahan bukan ditenggelamkan begitu saja dengan isu-isu yang baru,
ya pasti akan ada isu baru terus. Ini termasuk ya bagaimana kasus ijazahnya Jokowi itu terus di kemudian sekarang mulai terus. Iya, dan sampai sekarang dia makin banyak persoalan-persoalan yang mendera, tidak hanya soal kasus ijazah palsu ya. Bobi Nasution terkena. Bagaimana pengurangan peran dari wakil presiden ya, yang dia harus berkantor di Papua. Ya itu dilakukan terus, bahwa mereka memang kalau bisa bekerja ya taruh di Papua sana kerja, bisa nggak gitu. Iya. Jadi tapi bukan belum berangkat hanya juga katanya, lapor wapres. Iya, justru itu masih ada lobby-lobby politik. Pada akhirnya presiden ke Solo, ke rumah ayahnya gitu kan. Jadi ini kita ingatkan kembali bahwa setiap pidato presiden sangat semangat untuk pemberantasan korupsi, ya sangat kepada orang-orang, sangat keras terhadap orang-orang yang punya kesalahan, tapi di sisi lain dia melihat orang-orang lingkarannya masih ada di situ. Ingat ada Budi Ari di situ yang belum diproses. Ini perlu kita ingatkan juga. Judi online itu masih ada. Sekarang udah membuat kooperasi. Yang kita khawatir juga kalau sudah kejahatan itu dibiarkan begitu, ya tidak hanya sebatas pidato. Kemarin kan presiden bicara lagi soal beras oplosan, kejahatan ekonomi yang luar biasa, dia bilang orang-orang yang serakah gitu ya. Tapi tidak hanya sebatas pidato, action gitu. Untuk pidato kita udah hafal sekali bahwa negara kita kaya raya, tapi buat untuk rakyat. Banyak orang-orang tertentu yang segelintir. Mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya keserakahan. Sembarangan. Saya minta rakyat, para pejabat untuk melayani. Saya minta, tapi implementasinya Zulkifli Hasan masih rela berjalan-jalan kemana-mana bicara soal ketahanan pangan. Ya. Itu Aryo Tejo masih ngomongin soal bola, kalau kita menang gitu kan. Firly Bahuri masih leluasa gitu. Airlangga Hartarto nggak jadi dubes, bahkan masih sekarang bicara tentang tenang di kursi-kursi elit gitu. Jadi ini yang perlu kita ingatkan terus, bahwa mereka yang terdekat harus dibereskan dulu gitu, sehingga publik akan percaya. Dan kalau Pak Mahfud MD sudah percaya sama Pak Presiden, kita berharap dia punya integritas kan. Kita berharap ini mulai didengar dan dilakukan oleh para tokoh-tokoh lain yang punya integritas, sehingga kita ini punya keyakinan ke depan akan lebih baik. Ini kan baru menjelang 1 tahun ya. Masih kita beri kesempatan, dan kita akan lakukan terus kampanye penegakan hukum, bahwa itu harus tegak ke atas dan ke bawah gitu, dan tidak hanya kepada mereka yang di luar posisi, tapi juga di luar kekuasaan. Baik dalam kekuasaan, mereka yang harus terkena penegakan hukum. Ya, Pak, masyarakat juga mungkin gregetan ya, gemes-gemes ya. Ini sebenarnya presiden tuh sikapnya seperti apa sih Pak? Siapa sih yang jadi presiden? Siapa yang harus menjalankan roda pemerintahan ini begitu Pak? Sedangkan ada presiden tapi actionnya tuh kayaknya lambat, bahkan nggak ada gitu Pak. Ya, kita juga harus objektif secara keseluruhan. Ini kan aspek hukum memang belum optimal benar tapi ada beberapa yang sudah dilakukan sebagaimana mestinya, walaupun di analisis itu udah ada kepentingan politik gitu kan. Nah, kemudian aspek-aspek lain ya kita melihat juga emang agak berat. Aspek ekonomi kita, hutang kita bertambah ya, kemudian kesulitan harga pokok meningkat. Ya kan, yang merasakan kita masyarakat. Nah, itu yang belum. Itu bagaimana mereka bisa masyarakat bisa merasakan hasil kebijakan kalau seandainya keputusannya terima di menteri-menteri yang saya bilang terlibat tadi, dia tidak konsentrasi untuk pemenahan ini gitu. Jadi saya kira harus ada reshuffle ya. Kalau presiden punya itu, bahkan reshuffle terhadap wakil presiden malah makin gencar dikumandangkan ya. Sekarang sudah sampai kepada MPR ya, kemudian terus dilakukan diingatkan kembali bahwa itu inkonstitusional, itulah anak haram konstitusi. Dan jadi semakin lama itu ya
saya kira semakin gencar disampaikan dan makin gencar dipublikasikan. Jadi ya kita tidak perlu khawatir, kita nggak perlu takut menyampaikan hal-hal yang benar gitu. Karena kebebasan berpendapat itu juga dijamin oleh konstitusi dan presiden kita juga menyatakan bebas. Dan saya kira mereka yang terus berjuang untuk melakukan penegakan hukum, ya termasuk Roy Suryo dan teman-teman dalam kasus ijazah palsunya Pak Jokowi, ya terus didukung. Gitu. Jadi nggak usah khawatir, teruslah bersuara meskipun hanya Tuhan yang mendengar. Kata Ebit Gade begitu. Belum lagi wamen sekarang nih double jabatan, Pak. Wah, kayaknya untuk peluang korupsinya dan tentu KPK Kejagung juga harus ini, Pak, mewaspadai mereka, Pak. Nah itu dia, ya di mana keadilan yang makin terlihat tidak makin jomplang ya, karena wakil menteri menjadi komisaris gitu. Jadi sampai menterinya ada menteri-menteri yang lain. Sampai menterinya juga ada yang iri, Pak. Iya, itu saya bilang tadi, menterinya ada yang iri. Wah, sekarang iya sebetulnya Muhaimin Iskandar iri hati dia karena wakil menteri mendingan jadi wamen ya di BUMN. Iya, dan memang itu banyak keluhan ya. Jadi ini menteri yang sebelumnya bicara sama saya secara langsung, karena bicaranya berdua saya nggak sebutkan nama. Dia bilang, aduh saya lebih nyaman jadi komisaris menjadi menteri karena pendapatannya jauh lebih kecil ketimbang jadi menteri gitu. Jadi bayangkan kalau komisaris utama di satu BUMN yang untungnya triliunan, dia bisa dapat ratusan miliar dari situ, gitu kan, dalam 1 tahun. Bahkan kalau sebaliknya ketika jadi menteri, ya kan nggak dapat tunjangan apa-apa. Itu menurut dia gitu. Padahal menteri aja sudah bagus, banyak tunjangan dan fasilitas ya. Iya benar. Yang buktinya apa? Ketika terjadi digaungkan efisiensi, ya tetap mereka rame-rame ke Solo, semua menteri dan wakil menteri, ya kan, jalan-jalan. Itu hal yang sebenarnya memboroskan, gitu. Jadi itulah banyak sekali catatan-catatan yang harus kita terus sampaikan, gitu. Jadi bukan hanya kasus ijazah Jokowi saja, tapi banyak sekali kasus-kasus yang lain harus kita benahi terus. Dan teruslah bersuara agar rakyat juga semakin berani, rakyat juga semakin leluasa menyampaikan pendapatnya, sehingga apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah ada yang mengingatkan. Yaitu terutama kita sebagai pers mengingatkan agar pilar demokrasi ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Baik. Insya Allah. Terima kasih Pak Layanto sudah berbincang bersama Dakta di pagi ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta demikian ulasan media pada pagi ini bersama Bapak Lahyanto Nadi, wartawan dan penulis buku Korporasi dan Biografi.